Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Hari ini kami akan hadir dengan beragam informasi unik tentang dunia Islam yang sayang Anda lewatkan. Seperti kisah bayi yang tertukar. Jangan juga tinggalkan aksi Dubsmash meniru aksi orang terkenal yang ramai di media sosial. Dan terakhir simak juga informasi peredaran cat kuku dari minyak babi. Pemirsa, langsung aja kita mulai program meningkatkan iman Mozaik Islam. And I throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Pemirsa Mozaik Islam, perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat, termasuk teknologi informasi lewat dunia maya yang seolah tidak ada matinya. Rupa dan gaya juga menjadi penanda para peselancar media sosial untuk ikut tampil. Termasuk saat ini yang lagi ngetren adalah aplikasi lip sync yang difasilitasi oleh Dubsmash. Sejak dirilis November 2014 lalu, kehadiran Dubsmash langsung menarik perhatian publik lewat media sosial. Aplikasi ini telah diunduh oleh 50 juta lebih pengguna smartphone. Hebatnya lagi tidak hanya orang awam, aplikasi ini juga diminati oleh para selebriti dunia yang turut menaikkan popularitas Dubsmash. Bahkan aplikasi yang dibuat di Jerman ini mendadak fenomenal di dataran Eropa. Di Indonesia pun tidak mau ketinggalan, para selebriti tanah air banyak yang menggunakannya. Unik, kreatif, sekaligus numpang narsis atau tampil gaya di media sosial menjadi hal utama yang ditonjolkan lewat aplikasi ini. Pengguna Dubsmash bisa merekam video dubbing mereka, kemudian mempostingnya ke sosial media. Ada berbagai rekaman suara yang tersedia, mulai dari klip lagu-lagu yang lagi ngehits, opera, aksi para sang tokoh yang dianggap aneh, sampai potongan program TV terpopuler. Semakin lucu, unik dan tidak biasa, bahkan sulit ditirukan oleh orang lain, menjadi kunci keberhasilan menarik perhatian para pengguna media sosial. Mirsa, video pertama adalah aksi para pecinta grup band Bon Jovi asal Amerika Serikat. Lagu-lagunya yang sangat melegenda membuat sejumlah penggemar memberi apresiasi lewat aksi seru Dubsmash. Kehadiran konser Bon Jovi di Gelora Bung Karno, Jakarta yang menyedot 40.000 tiket juga membuat aksi Dubsmash Bon Jovi semakin ramai di dunia maya. Cantik, 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 gemas, gemas. Video kedua juga tidak kalah heboh dan datang dari selebriti tanah air. Ya, para artis tidak mau ketinggalan tren yang satu ini. Mereka mengunduh aplikasi Dubsmash lalu membuat parodi berbagai dialog-dialog lucu dan diunggahnya ke laman YouTube juga sosial media. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Para public figure ini menirukan berbagai dialog di Dubsmash dengan aksi dan gaya yang cukup mengocok perut. Video-video artis menggunakan aplikasi Dubsmash ini banyak menarik perhatian para netizen. Alih-alih numpang beken, nama mereka pun turut terdongkrak dan menjadi perbincangan. Video ketiga datang dari para selebriti dunia. Sejumlah artis Hollywood seperti Liam Payne, Demi Lovato, Caio Castro, Jennifer Lopez, dan Hugh Jackman pun ikut mengunduh aplikasi ini. Mereka menirukan aksi berbagai dialog di Dubsmash dengan gaya-gaya yang lucu. Dengan popularitas mereka, tentu saja video ini menarik cukup banyak viewer di laman YouTube. Dunia maya memang sangat menyedot perhatian masyarakat saat ini. Bread makes you fat. Bread makes you fat? Allahumma, ini. Video kelima sangat memprihatinkan, yakni Dubsmash doa. Tidak hanya dialog televisi, ataupun gaya artis papan atas yang ditirukan melalui aplikasi ini. Gaya anak-anak membaca doa pun menjadi Dubsmash yang begitu populer dan ditonton oleh banyak orang. Astagfirullahalazim. You was wisu. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mah mau tanya, untuk doa yang mustajab,
adakah adab-adab. Video yang satu ini juga cukup populer, yakni dub smash yang menirukan suara dialog Mamah Dedeh yang sedang berdakwah. Video-video ini meniru suara bagaimana Mamah Dedeh menjawab pertanyaan para penonton dan berdialog. Video-video ini cukup populer, bahkan hingga dilihat ribuan pengguna YouTube. Jangan hidup pakai kata orang. Itu mah kata-kata laki-laki genit kayak Anda. Pemirsa Mozaik Islam, Islam tidak melarang hiburan, namun apapun alasannya, Islam melarang hiburan yang berlebihan, apalagi sampai mengolok-olok orang lain meski mungkin dengan alasan hanya sekedar bersenda gurau. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu golongan mengolok-olok golongan lainnya. Perbuatan ini amatlah dicela karena dapat menimbulkan permusuhan di antara golongan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Pemirsa, teknologi hendaknya tidak menjadikan seorang manusia jatuh dalam dosa. Apalagi ketika teknologi digunakan mencela agama dan orang yang menyebarkan dakwah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan." Pemirsa Mozaik Islam, mempertontonkan kelucuan secara berlebihan, mengejek ataupun sekedar bercanda, sebetulnya disadari atau tidak bisa berdampak buruk baik kepada yang bersangkutan dan atau orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya ajang hiburan lebih dipergunakan untuk tujuan kebajikan, menebarkan perdamaian, persaudaraan, dan mengasah kreativitas secara positif. Pemirsa Mozaik Islam, orang tua manapun pasti sangat mencintai buah hatinya. Tapi bagaimana jika karena suatu alasan, anak yang telah dibesarkan disirami dengan penuh cinta dan kasih sayang, ternyata bukanlah darah dagingnya sendiri? Berikut sejumlah kisah ketika seorang ibu harus mengalami duka mendalam karena bayi yang telah dilahirkan tertukar dengan bayi lain. Kesedihan tampak di wajah Ana dan Irina ketika mengetahui kenyataan bahwa mereka adalah dua bayi yang tertukar pada saat dilahirkan di tahun 1998. Irina yang berambut gelap adalah putri kandung dari Naimat Iskandarovs, namun dibesarkan oleh Yulia Belyaeva yang berasal dari Kopeisk, Pegunungan Ural. Begitu juga sebaliknya dengan Ana yang berambut lebih terang, ia dibesarkan oleh keluarga muslim Naimat Iskandarovs. Kebenaran terungkap ketika suami dari Yulia memaksa untuk melakukan tes DNA karena merasa tidak ada kemiripan sedikit pun dengan putrinya Irina. Alexei pun menuduh istrinya telah berselingkuh hingga ia bersikeras bahwa Irina bukanlah darah dagingnya. Perceraian pun tidak dapat dihindari. Hasil tes DNA berakhir sangat mengejutkan karena ternyata Irina memang bukanlah anak kandung mereka. Setelah melaporkan hal ini kepada Jaksa Penuntut Umum di tahun 2011, keberadaan putri kandung Yulia pun diketahui. Selama 13 tahun, Ana, nama gadis remaja tersebut dibesarkan oleh Naimat Iskandarovs. Meski melegakan mengetahui keadaan sebenarnya, namun baik Ana dan Irina memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tua yang selama ini membesarkan mereka. Karena kelalaiannya, pihak rumah sakit di mana Ana dan Irina dilahirkan dituntut sebesar 1 miliar rupiah. Kini, keluarga yang berbeda kultur, budaya, dan keyakinan ini sepakat untuk terus bersama-sama membesarkan Ana dan Irina. Kasus kedua, kecerobohan seorang suster juga mengakibatkan tertukarnya dua bayi yang dilahirkan 21 tahun lalu di salah satu klinik bersalin di French Riviera, Prancis. Kedua bayi tersebut mengalami penyakit kuning karena tingginya kadar bilirubin dalam darah. Oleh suster, mereka lalu ditempatkan dalam satu inkubator. Ketika akan dikembalikan ke ibunya masing-masing tanpa disadari, ternyata bayi tersebut telah tertukar. Kecurigaan langsung dirasakan oleh salah satu ibu yang bernama Sophie Serrano. Ia merasa putrinya lebih gelap dan berambut lebih tebal dari sebelumnya.
Suster pun menenangkan Sophie bahwa hal tersebut biasa terjadi karena efek dari proses penyinaran di dalam inkubator. 10 tahun berlalu. Suami Sophie, Serrano ini memaksa untuk dilakukannya tes DNA. Ia tidak melihat sedikit pun kemiripan dengan putrinya yang diberi nama Menon. Benar saja, Menon memang bukanlah anak kandung Sophie dan suaminya. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui keberadaan putri biologisnya yang ternyata tinggal tidak jauh dari kediaman mereka. Untuk pertama kalinya, kedua keluarga yang bayinya tertukar tersebut bertemu pada saat anak mereka berusia 10 tahun. Suasananya cukup janggal bagi Menon dan anak lain yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan. Hingga kedua keluarga memutuskan menjaga jarak sejak pertemuan 11 tahun lalu itu. Klinik bersalin yang dengan lalai menukar kedua bayi tersebut harus membayar ganti rugi sebesar 1,5 juta pound sterling yang akan dibagi untuk kedua keluarga. Kasus ketiga ini juga cukup mengejutkan. Kyrene dan Deanne baru menyadari mereka adalah dua bayi yang tertukar di saat keduanya telah memiliki cucu. Tahun 1953, Marjorie Engel melahirkan seorang bayi di Rumah Sakit Pioneer Memorial Hospital, kota Heppner, Oregon. Namun ia bersikeras bahwa bayinya telah tertukar dengan bayi lain pada saat suster memandikannya secara bersamaan. Pihak rumah sakit membantah sangkaan Marjorie. Hingga 56 tahun kemudian, keduanya menjalani tes DNA dan hasilnya, dugaan Marjorie terbukti benar. Kini dua anak tertukar tersebut terus menjalin komunikasi layaknya dua orang kakak beradik. Masih tentang bayi tertukar saat baru dilahirkan. Di akhir tahun 2012, Cody yang baru berusia beberapa hari diketahui sempat tertukar. Kesalahan fatal ini diakui oleh pihak rumah sakit tempat bayi tersebut dilahirkan. Kecerobohan tersebut mengakibatkan Cody harus menjalani serangkaian tes HIV dan hepatitis selama 1 tahun. Dikarenakan ia sempat disusui oleh wanita yang bukan ibu kandungnya. Tindakan ini dilakukan pihak rumah sakit sebagai pencegahan. Meski hasil tes tersebut negatif, Cody tetap harus menjalani pemeriksaan darah setiap 3 bulan sekali. Dari Pumwanikenya, Januari 2015 lalu, sepasang suami istri yakin bahwa bayi kembar mereka yang baru saja dilahirkan telah ditukar dengan bayi lain yang telah meninggal. Pihak rumah sakit memberitahukan pasangan Jacinta dan suaminya bahwa anak kembar yang baru ia lahirkan beberapa jam sebelumnya telah meninggal dunia. Jacinta tidak lantas percaya dengan kabar tersebut. Ia dan suaminya meminta agar dilakukan tes DNA. Hasilnya ternyata kedua bayi bukanlah darah dagingnya. Bahkan mereka sama sekali bukan bayi kembar seperti yang dikandung Wan Jinku. Pihak rumah sakit bersikeras bahwa bayi kembar Wan Jinku telah meninggal dunia. Hingga kini proses hukum untuk mencari kebenaran masih terus berlangsung. Pemirsa Mozaik Islam, lalai bekerja hingga bayi tertukar sangat fatal akibatnya. Orang tua yang begitu berharap memiliki buah hati harus merasakan terpisah jarak dan waktu dari bayi yang baru dilahirkan. Biasanya kelalaian terjadi karena orang yang bertanggung jawab dalam mengurus bayi-bayi ini bekerja secara terburu-buru. Pemirsa, tahukah Anda sifat terburu-buru adalah berasal dari setan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan. Hadis riwayat Baihaqi. Pemirsa, kelalaian, kecerobohan sesungguhnya bisa dicegah bila kita bersabar dalam melakukan segala sesuatu. Karena sesungguhnya banyak hal buruk terjadi ketika seorang manusia tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 11.